Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus Laksamana dengan NIM G 0024185 dari kelompok A2. Di sini pada video ini saya ingin menjelaskan dari salah satu materi laboratorium anatomi, yang dimana saya akan menjelaskan seputar bagaimana struktur anatomis dari medula spinalis. Jadi langsung saja, yang dimana pembukaannya itu adalah berupa medula spinalis ini saya akan membahas tentang beberapa, yaitu diantaranya tentang struktur eksterna dari medula spinalis, struktur interna dari medula spinalis, plexus, tractus, maupun penjelasan secara klinis yang ada di medula spinalis. Lalu langsung saja kita ke bagian awalannya terlebih dahulu, atau pemanasan dari materi medula spinalis, yang dimana medula spinalis ini memiliki pembesaran, yang pembesarannya ini terdiri atas dua, yaitu ada intumescentia cervicalis yang terletak pada setinggi C3 hingga T2, yang dimana pembesarannya ini akan berklimaks pada di C6. Lalu juga pembesaran kedua ini ada intumescentia lumbalis yang terletak pada setinggi T10 hingga L2, yang pembesaran klimaksnya akan terletak pada T12. Nah, dia pada medula spinalis ini dia juga memiliki conus medularis yang dia terletak pada ujung inferior dari medula spinalis, sehingga dia akan membentuk seperti kerucut. Lalu sementara ada struktur lainnya berupa cauda equina, yaitu dia adalah suatu struktur dari medula spinalis dengan bentuk seperti buntut pada radicus lumbalis et sacralis. Itu untuk pembukaan dari medula spinalis, yang dimana kalau kita rangkap dikit, yaitu memiliki 4 bagian secara umum, yaitu ada dua pembesaran, intumescentia cervical dan intumescentia lumbal, lalu juga ada conus medularis maupun cauda equina. Lalu lanjut ke bagian struktur eksternal terlebih dahulu dari medula spinalis, yang dimana kalau kita apabila kita coba pelajari dari struktur eksternal ini, dia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada fissura mediana anterior, lalu ada sulcus mediana posterior, lalu dia memiliki sulcus anterolateralis, yang dimana dia akan menjadi tempat keluar dari radix anterior maupun radix efferent atau radix dari motorik. Lalu juga ada sulcus posterolateralis, yang dimana dia akan menjadi tempat keluar dari suatu radix posterior, radix efferent maupun radix sensorik. Itu untuk struktur eksterna, yang dimana kita lanjut langsung ke struktur interna. Dia memiliki dua substansia umum, yaitu substansia alba dan juga substansia grisea. Nah, sebenarnya substansia ini apa? Nah, substansia alba ini dia akan berwarna putih karena isinya ini ada berupa serabut saraf yang terselubung mielin. Nah, substansia alba ini terbagi menjadi 3 bagian pula, yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, maupun funiculus posterior. Lalu untuk substansia grisea, dia akan berwarna abu-abu dikarenakan dia terdominasi oleh badan sel saraf yang pada tengahnya itu memiliki kanalis centralis yang nantinya akan terisi oleh LCS hingga ke ventriculus terminalis. Nah, jadi pada intinya ini kalau kita lihat secara umum, yang dimana substansia alba ini akan berwarna putih dikarenakan terdapatnya serabut saraf mielin. Lalu untuk substansia nigra ini akan sedikit lebih keabu-abuan dikarenakan dia terdominasi oleh badan sel saraf, dan di tengahnya terdapat kanalis centralis yang akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminalis. Lalu lanjut ke plexus dan juga tractus. Kita ke plexus terlebih dahulu, yang dimana plexus dari medula spinalis ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada plexus plexus cervicalis, plexus brachialis, dan juga plexus lumbosacralis. Yang dimana plexus cervicalis terlebih dahulu dia akan terbentuk oleh primary ventralis dan juga cervicalis 1 hingga 5, yaitu dari nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 hingga 4. Lalu untuk
plexus brachialis, dia akan terbentuk oleh nervi cervicalis 5, 4, 7, 8 atau sama dengan nervus thoracal 1. Lalu dilanjut dengan plexus lumbosacralis. Nah, lumbosacralis ini akan terbagi menjadi 3 pula, yaitu plexus lumbalis, plexus sacralis maupun plexus coccygeus, yang dimana untuk lumbalis itu sendiri pertama adalah nervi lumbalis 1-5, lalu untuk plexus cervicalis nervi sacralis 1 hingga 4, lalu plexus coccygeus nervus sacralis 4 atau 4 hingga 5 atau nervus coccygeus itu sendiri. Lalu lanjut ke traktus, yang dimana kalau traktus ini dia akan terbagi menjadi 2, yaitu secara ascendens maupun descendens, atau kanan ini ascendens dan kiri ini akan descendens. Dan dimulai dari kanan terlebih dahulu, yang dimana kanan ini terdapat atau ascendens ini terdapat spinothalamic anterior, dia akan membawa rangsang, raba dan juga tekan. Sementara selanjutnya ada spinothalamic lateral, membawa rangsang, nyeri dan juga suhu. Lalu ada spinos cerebralis anterior dan posterior, membawa rangsang, keseimbangan proprioseptif, dan terdapat columna dorsalis posterior yang dia akan melokalisasi sentuhan, getar, diskriminasi 2 titik dan juga proprioseptif. Lalu yang bagian descendens atau bagian kiri, dia ada tractus corticospinalis anterior dan juga lateral untuk pergerakan otot-otot volunteer, dan juga ada tractus rubrospinalis yang dimana merupakan tractus rubrospinalis indukan tractus extrapyramidalis, berfungsi sebagai koordinasi gerakan maupun otot kontrol lateral. Lalu juga ada tractus tectospinalis yang sebagai tractus extrapyramidalis sebagai fungsi refleks pada lengan dan juga respon terhadap penglihatan, pendengaran maupun kulit. Lalu ada tractus extrapyramidalis yang berfungsi mempertahankan keseimbangan dan juga koordinasi gerakan kepala maupun mata. Dan setelah masuk ke bagian terakhir, yaitu ada bagian klinis, yang dimana klinis dari medula spinalis ini terdiri ada berupa meningocell dan juga myelomeningocell, yang dimana dari meningocell ini suatu klinis yang dimana pada medula spinalis itu terdapat cerebrospinal fluid, sehingga terdapat adanya penonjolan pada bagian medula spinalis. Lalu untuk myelomeningocell ada berupa klinis ini neural tisunya ini akan menjorok keluar atau tidak sesuai pada tempat pada medula spinalis, sehingga juga terjadi penonjolan. Akan tetapi penonjolan ini terdapat pada medula spinalis yang dimana dikarenakan neural tissue atau jaringan neural. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam penyampaian, cara penyampaian atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Dan juga apabila ada kurangnya mohon dimaafkan pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.